Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk anak-anakku kelas 7 baru, karena kalian sudah berhasil diterima di SMP Negeri 2 Tarik. Di sini saya akan menyampaikan mata pelajaran PPKN. Untuk kompetensi dasarnya, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk materi pembelajaran PPKN, bab yang pertama, pertemuan yang pertama, yang ke-1 adalah sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua, pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara oleh tokoh perumus Pancasila. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Kemudian tujuan yang kedua, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Nah, untuk pembentukan BPUPKI ini dibentuk sebagai badan yang mempersiapkan dasar negara Indonesia merdeka. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia yang kedua memberi peluang bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaannya. Agar rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dalam perang tersebut, maka pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kaiso mengumumkan pemberian janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Sebagai realisasi dari janji tersebut, maka pemerintah Jepang di bawah pimpinan Letnan Kumagichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau disebut juga Dokuritsu Shunbi Koshakai. Kemudian untuk usulan rumusan dasar negara oleh beberapa tokoh dalam sidang BPUPKI yang pertama itu dimulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan usulan rumusan dasar negara secara lisan. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Di samping itu, Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan rumusan dasar negara secara tertulis. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan usulan rumusan dasar negara yang pertama, persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan usulan rumusan dasar negara. Yang pertama, kebangsaan.
Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, ini adalah gambar pada saat sidang pertama BPUPKI. Selanjutnya, ini adalah gambar Ketua BPUPKI, Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Kemudian ini adalah Muhammad Yamin. Kemudian ini adalah Mr. Supomo. Kemudian ini adalah Insinyur Soekarno. Nah, selanjutnya kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan pembentukan BPUPKI. Yang kedua, siapa saja tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara? 4. Bagaimanakah isi usulan rumusan dasar negara dari Insinyur Soekarno? Yang kelima, bagaimanakah isi usulan rumusan dasar negara dari Muhammad Yamin? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempelajarinya dari buku paket. Kalian bisa mendownload di internet. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Sebelumnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.